Hai teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku pasang behel yang memakan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Tapi sekarang tuh aku udah pindah dokter ya, jadi aku milih yang deket. Dan dokter yang pertama itu aku juga kurang cocok gitu ya dengan hasilnya. Sebenarnya aku orang awam sih ya tentang masalah perbehelan ini. Cuma aku awalnya pengen behel itu cuma pengen ngerapiin gigi taringku yang bawah ini kan agak maju gitu ya, jadi aku pengen mundurin. Jadi sekarang aku udah pindah ke dokter spesialis orto, jadi beliau itu udah ahli di bidang ortodontik itu. Karena di dokter yang pertama itu aku ada masalah dengan hasilnya yang sangat mengecewakan buat aku. Jadi buat kalian yang ada niatan mau pasang behel, itu mending kalian dengerin dulu pengalamanku di dokter gigi di daerahku. Aku nggak mau nyebutin namanya dokternya siapa, yang jelas aku cuma mau sharing ke kalian aja tentang pengalamanku yang mengecewakan. Awalnya tuh aku nyari-nyari ya dokter gigi di daerahku itu lewat Instagram gitu, aku coba searching gitu, siapa tahu ada yang dekat rumahku, dan ternyata tuh ada, nggak jauh juga dari tempat dari rumahku. Aku langsung kontak dokternya itu, tanya gitu ya, apakah bisa aku melakukan pemasangan behel di tempat Anda gitu. Katanya bisa, langsung aja ke tempat praktek. Jam prakteknya itu jam 9 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 12, terus kalau jam 7 malam itu sampai jam 9 malam. Dan di situ aku langsung dikasih nomor WA-nya gitu ya. Kemudian aku chatting-chatting masalah gigiku itu kayak gimana, dan aku besoknya langsung pergi ke tempat prakteknya. Itu aku pergi ke tempat prakteknya itu hari Sabtu. Kebetulan aku kan sempetnya itu malam, jadi aku datangnya itu malam. Kemarin itu diantar kakakku malam jam 7 itu aku di sana. Dan antriannya tuh cuma aku kebetulan antrian nomor 2, dan di situ itu sepi banget, nggak ada orang, maksudnya itu nggak ada pasien sama sekali. Sebenarnya aku juga orang awam sih ya tentang masalah behel ini. Soalnya aku nggak tahu di dalam pemasangan behel itu awalnya harus disuruh rongsen dan percetakan gigi gitu untuk mengetahui struktur gigi mana yang harus dibetulin. Dan habis itu aku malam itu datang ke tempat prakteknya, dan aku langsung dipasang behel tanpa disuruh untuk rongsen gigi ataupun segala macam untuk dicetak gitu. Gigi aku nggak sama sekali. Terus habis dipasang itu kurang lebih hampir 3 jaman, aku pulang dari situ tuh jam 10 malam. Terus besoknya kan aku ada acara gitu ya, di rumah ada hajatan gitu. Aku cuma makan mie instan. Bayangin kan, cuma mie instan itu seberapa keras sih mie instan. Kan kalau awal behel itu kan nggak boleh gitu ya makan yang keras-keras. Jadi aku kemarin itu cuma makan mie instan aja, itu langsung di karet yang gigi bawah itu lepas, pemirsa. Nah otomatis aku langsung komplain dong ke dokternya itu, dok ini kenapa baru 1 hari aja bisa lepas gitu kan. Terus dokternya jawab apa, oh iya mbak, itu kemarin itu sisa, maksudnya itu karet yang impor dari Cina, bukan yang dari mana gitu ya. Soalnya yang impor dari mana gitu itu habis, jadi yang tersisa itu cuma yang karet impor dari Cina katanya. Dan terus kemudian dokternya bilang kalau aku besok disuruh ke tempat prakteknya buat dibetulin ini karetnya ini yang putus itu secara gratis. Dan besoknya aku langsung datang pagi ke tempat prakteknya itu, terus dibetulin yang karetnya yang lepas itu. Setelah itu besoknya aku buat makan lagi, nggak tahu aku lupa makan apa, itu bracket yang sini, ini gigi ini tuh lepas. Kalian mungkin pengen tahu gigi aku awalnya tuh kayak gimana. Ini aku kasih lihat kayak gini struktur gigi aku yang pertama aku lakukan pasang behel di dokter itu. Habis itu kan iniku kan lepas gitu ya. Terus malamnya kalau nggak besoknya aku tuh disuruh balik lagi untuk dibetulin bracket yang lepas ini tadi. Nah habis dibetulin kan
Habis itu tiap 2 minggu itu aku disuruh kontrol. Di situ aku rajin banget kontrol tiap 2 minggu. Aku bela-belain jauh-jauh dari Gresik ke tempat dokter itu di Mojokerto, dan aku nggak mau sebutin nama dokternya itu. Kalau kalian tanya, aku nggak bakal nyebutin karena aku nggak mau menjatuhkan nama dokter tersebut. Dan setelah 2 minggu itu kan aku kan kontrol gitu ya. Di sini itu bagian sini tuh lepas lagi. Pas kontrol itu aku bilang aja, dok ini lepas dok yang sebelah sini. Terus dokternya bilang, oh iya mbak, aku betulin gitu. Terus kan dibetulin. Habis itu 2 minggu kontrol terus. Itu kenapa setiap aku kontrol itu yang bagian sini tuh selalu lepas. Dan yang belakang itu kadang kan kawatnya itu nyocok gitu loh, nyocok ke dalam gitu, jadi bikin aku sariawan. Dan karena gigi bracket aku yang sini tuh sering lepas, otomatis kan menghilangkan lemnya itu kan dikikir ya, di dokter itu dikikir. Kalau dokter aku sekarang itu nggak dikikir, cuma disemprot pakai air itu aja, lemnya itu rontok. Kalau dokterku yang pertama itu dikikir dia, jadi gigi aku tuh otomatis itu tergerus, jadi semakin tipis. Dan setelah kontrol beberapa bulan itu aku ngerasa gigi aku yang mana ya, yang belakang taring nomor 2 ini itu semakin miring ke dalam gini, kayak gini. Gigi itu kan gini, jadi gigi aku tuh miring ke sini. Terus aku komplain lagi dong ke dokternya, dok ini kok gigi aku semakin ke dalam gitu ya. Terus otomatis terus orangnya tuh bilang kalau iya karena ini miring, soalnya ini gigi ini tuh nyari tempat, jadi semakin bergeser gigi ini tuh semakin miring kayak gitu. Terus diatasi pakai karet gitu ya, karet gigi gitu. Jadi tiap malam itu aku pakai karet gigi biar gigi aku tuh ketarik sini, jadi biar yang sini tuh gigi taring itu masuk ke dalam. Dan begitu terus tiap kontrol itu gigi aku selalu maksudnya bracket aku tuh selalu lepas, entah itu di sini atau di sini atau di atas atau di mana, itu selalu lepas. Dan di situ aku mulai risih dong, kenapa selalu lepas gitu loh, apa lemnya yang bermasalah atau akunya yang maksudnya atau aku yang salah makan gitu loh. Kan dalam pakai behel itu kan nggak boleh makan yang keras-keras gitu ya. Dan aku pikir cuma ngerapiin gigi taring aku yang bawah itu nggak memakan waktu yang lama gitu loh. Ala paling cuma 1 tahun itu gigi aku udah selesai mungkin ya, aku pikir sih begitu. Terus sekitar 1 tahun itu aku sama sekali nggak ada perubahan di sini. Terus aku komplain ke dokternya lagi, dok ini kok nggak masuk ya ini taringku. Terus diakal lagi, dipakein karet-karet segala macam itu di sini. Jadi tiap aku mau tidur itu dikaretin gigi aku gitu biar ketarik-tarik gitu giginya biar rapi katanya. Terus karena perubahannya tuh lama banget di gigi aku yang bawah ini, dokter menyarankan untuk pencabutan gigi. Bayangin, gigi aku tuh nggak kenapa-kenapa, kenapa harus dicabut gitu loh. Kan bisa aja tuh diakal, entah itu digeserin atau gimana, atau dikikir sedikit biar gigi taring aku itu masuk. Kenapa harus dicabut? Awalnya aku sempat mikir di situ. Terus karena lama-lama tiap kontrol itu nggak ada perubahan di sini, dan akhirnya aku mau melakukan pencabutan gigi yang sebelah sini. Habis dicabut kan sebelah sini, itu tiap kontrol selalu lepas. Yang sebelah sini tuh enggak, maksudnya tuh aku kalau kontrol itu enggak ada gitu loh yang masih utuh bracketnya, itu selalu ada aja yang lepas. Nah ini kan jadinya aku memakan banyak waktu buat merapikan gigiku yang ini gitu loh. Kan kalau aku kontrol juga aku nunggu libur, gak mungkin kalau misalnya lepas itu aku langsung ke dokternya, gak mungkin juga kan, soalnya jauh, Gresik Mojokerto itu jauh. Dan aku pikir dokter itu pas aku awal-awal pasang itu dokter itu masih baru. Dan baru-baru ini setelah jalan 1 tahun aku perawatan ini, baru ada gitu loh pasien, ngantrinya agak banyak, sekitar 10-15 orang gitu.
dan mulai dilakukan pengambilan kartu nomor antri. Oh ya, lupa, aku melakukan pemasangan behel itu tanggal kira-kira itu awal Desember tahun 2017, dan di akhir tahun 2018 itu aku kayak mengalami gigi atasku itu kayak bergeser gitu loh, bergeser. Jadi kan gigiku yang depan ini kan kayak gini lurus, terus itu tiba-tiba itu geser kayak gini. Jadi garis tengahnya itu ada di pinggir gitu loh, kok aneh, semakin miring. Terus kan aku komplain ke dokternya lagi, dok ini kenapa gigiku yang atas itu semakin geser ke kiri? Dan apa yang orangnya jawab, itu karena gigiku yang geraham ini tuh tumbuh. Dan orangnya menyarankan untuk aku melakukan pencabutan gigi gerahamku yang atas ini, karena dia bilang itu gigi aku kalau nggak dicabut itu bakal semakin geser ke kiri. Dan walaupun nantinya itu kalau misalkan behelku udah dilepas, itu bisa jadi gigiku semakin berantakan. Di situ aku mikir dong, melakukan pencabutan gigi itu kan beresiko sih katanya, tapi aku nggak tahu lagi. Tapi aku tetap nggak mau untuk melakukan pencabutan gigi bagian sini, karena aku juga kerja kan, tentunya itu butuh waktu yang lama juga untuk penyembuhannya. Dan karena habis pencabutan itu kan pasti kan bengkak gitu, terus sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku tetap nggak mau untuk dicabut. Setelah itu dapat sekitar 2 tahun aku ngerasain gigi gerahamku yang bawah sini tuh semakin miring ke dalam. Aku ngunyah itu jadi nggak enak banget gitu loh, karena miring ke dalam. Kalau kalian mau lihat fotonya, aku tampilin di sini. Ini tuh bener-bener miring banget. Yang ininya tambah maju, terus ininya tuh tambah miring. Terus aku komplain dong di situ, kenapa gigi geraham aku itu semakin miring dok gitu. Terus katanya itu karena gigi aku yang belakang bawah sini tuh numbuh dan harus dilakukan pencabutan lagi dan lagi. Hello. Di situ aku mulai mikir, kenapa sih harus dilakukan pencabutan gitu loh, kenapa nggak ada opsional lain. Karena aku ngerasa gigi belakangku itu nggak pernah sakit, nggak pernah apa gitu loh. Kan biasanya kan kalau sakit itu memang harus dicabut atau posisinya itu nggak pas, harus dicabut. Tapi aku tuh gigi aku tuh normal gitu, tumbuhnya tuh ke atas, jadi nggak mendorong gigi yang sini, jadi itu nggak pernah sakit. Aku bener-bener kesel banget, aku ngerasa itu udah rugi banget, rugi waktu. Dan selama ini aku pikir itu 1 tahun udah lepas behel, ini udah 2 tahun, kenapa jadi semakin berantakan gigi aku? Please. Setelah dokternya menyarankan untuk pencabutan, aku tetap nggak mau dilakukan pencabutan. Dan setelah kontrol ke bulan-bulan berikutnya itu, aku kayak pura-pura mau gitu ya untuk melakukan pencabutan. Dan aku tuh disuruh rongsen gigi yang sebelah sini. Dan aku masih nyimpen rongsennya, ini gambarnya seperti ini. Jadi gigiku itu bener-bener normal, tumbuhnya tuh ke atas, jadi nggak mendorong gigi yang lain. Terus kenapa harus dilakukan pencabutan gigi ini, kenapa harus dicabut? Setelah aku bener-bener kesel banget kan itu, karena nggak ada hasil sama sekali, aku udah buang-buang duit, rugi waktu juga. Aku coba-coba untuk konsultasi di beberapa dokter spesialis orto, karena aku nggak tahu kalau pemasangan behel itu harus dilakukan dokter spesialis ortodontik, dan aku nggak tahu sama sekali waktu itu. Habis itu aku nemu dokter spesialis orto di Gresik, daerah sini. Aku nggak mau nyebutin namanya, yang jelas dokternya itu kayak lebih berpengalaman gitu. Awalnya aku cuma konsul aja di adminnya itu, apakah aku bisa melakukan kayak pemasangan behel gitu. Terus katanya itu nggak bisa, maksudnya itu nggak bisa meneruskan yang bekasnya dokter pertama tadi, harus melakukan pemasangan ulang seperti pasien baru.
Dan akhirnya aku tuh setuju dengan peraturan dokter itu. Aku langsung pergi ke tempat prakteknya itu. Di situ aku mulai konsul-konsul itu kayak aku pertama lihat dokternya itu kayak udah berpengalaman gitu loh. Kayak apa nunjukin struktur giginya, terus aku tuh sebelum melakukan behel itu harus disarankan untuk rongsen gigi, dan rongsen gigi itu nggak murah, 500 sampai 600 ribu aku habisnya. Dan setelah konsul ke dokter yang spesialis orto yang di sini itu, aku udah tidak mengharap ke dokterku yang pertama tadi karena hasilnya bener-bener nihil. Sumpah aku kecewa banget dengan pelayanannya karena gigiku bukannya malah rapi, malah berantakan. Habis aku konsulkan ke spesialis orto itu, terus besoknya langsung aku rongsen gigi. Lalu besoknya lagi aku kembali lagi ke dokternya untuk dilakukan percetakan gigi. Dan aku mulai masalah transaksi itu. Kalian tahu biayanya berapa? Itu aku pasang di situ. Di dokter pertama itu aku pasang 3.250.000, dan di dokter kedua ini aku pasang harganya 7 juta. Bayangin aku rugi duit banget di dokter pertama, belum biaya kontrolnya, dan aku harus pindah ke dokter kedua ini. Tapi menurut aku nggak masalah sih ya, karena biar gigi aku ini cepat selesai. Aku suka banget dokter spesialis orto yang ini karena dia orangnya itu kayak menjelaskan tentang struktur gigi itu jelas banget. Jadi aku tuh tahu gimana, maksudnya tuh orangnya tuh tahu gitu loh, gigiku yang seperti ini tuh harus diapain biar rapi, biar gigi ini geser ke sini, gigi ini geser ke sini. Orangnya tuh tahu gitu loh, lebih berpengalaman daripada dokter gigi biasa. Dan akhirnya aku dilakukan pemasangan behel. Yang pertama itu step pertama aku dilakukan yang bawah dulu, baru minggu berikutnya aku dilakukan yang sini, yang atas. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini hasil pemasangan dokter spesialis ortoku yang sekarang. Karena aku pikir untuk kontrolnya itu deket banget dari tempat kosan aku sekarang itu. Jadi kan enak kalau misalkan ada yang lepas atau ada yang apa gitu, aku bisa langsung datang ke tempat prakteknya. Terus kan aku ditanya gitu ya, sebelumnya pemasangan behel ini dilakukan rongsen nggak? Ya aku jawab enggak dong, karena aku nggak disuruh rongsen awal itu. Terus dilakukan percetakan gigi kayak gini enggak dok gitu kan. Ya memang aku nggak disuruh kayak gitu karena aku memang nggak dicetak struktur gigiku. Terus kan orangnya kan tanya, itu di dokter spesialis orto apa bukan ya mbak? Ya aku bilang cuma dokter gigi biasa dok, dan tiap kontrol itu aku ngerasa selalu ada yang lepas gitu loh bracketnya. Terus aku tanya, apa di sini juga pasiennya sering lepas gitu dok bracketnya? Aku kan tanya gitu. Terus kata dokter, enggak sih mbak, di sini tuh paling kalau enggak, tergantung pasiennya juga, paling kadang ada yang 2 bulan baru lepas, bahkan ada yang sama sekali nggak lepas dalam perawatan itu. Jadi tergantung masing-masing pasiennya. Dan aku kemarin cuma makan mie instan, bayangin langsung lepas bracketku yang sini. Dan aku lanjut terus kontrol setiap 2 minggu sekali. Awalnya itu aku kan disuruh kontrol sebulan sekali, karena aku tahun depan itu pengennya, tahun 2020 itu aku pengennya tuh lepas behel gitu loh. Jadi gimana caranya, aku suruh dokternya itu biar cepet ada pergerakan gigiku itu biar cepet rapi yang geraham ini. Terus aku disuruh kontrol setiap 2 minggu, jadi biar cepet. Nah pas terus aku kan bilang kalau aku habis pencabutan 1 gigi di sebelah sini. Terus dokternya tuh bilang kalau terus dokternya tuh bilang tanpa harus dicabut, ini sebenarnya bisa, cuma harus ada ilmunya gitu loh. Dan dokter itu tidak bisa, dokter pertamaku itu tidak bisa. Jadi jalan pintasnya gigi aku di sini tuh dicabut. Itu aku bener-bener tuh kayak menyesal banget di dalam hati karena aku udah melakukan pencabutan gigi aku 1 yang nggak kenapa-kenapa, nggak ada masalah sama sekali.
Terus aku kan tanya gitu ya, ini gigi geraham aku kan miring dok, terus apakah harus dilakukan pencabutan yang di sebelah sini biar gigi geraham aku itu bisa tegak lagi gitu. Terus katanya dokternya apa? Tidak mbak, kalaupun dilakukan pencabutan gigi geraham yang sini itu tidak mempengaruhi gigi geraham yang depan ini tuh untuk tegak. Walaupun gigi geraham belakang ini yang dicabut itu tidak akan mempengaruhi gigi depannya ini untuk tegak. Dan dokter pertama aku itu bilang kalau harus dilakukan pencabutan yang sebelah sini biar gigi gerahamku depannya ini bisa tegak. Dan setelah kontrol, setelah habis 2 bulan, kalau nggak 3 bulan, kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Sebelum aku pasang di dokter spesialis aku, setelah 2 bulan pemasangan itu hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat kan kualitas dokter gigi biasa sama kualitas dokter spesialis orto itu bener-bener beda banget. Jadi aku sekedar mengingatkan buat kalian aja, kalau kalian pengen pasang behel, mending kalian pergi ke dokter spesialis orto, karena dalam dunia perbehelan itu nggak ada yang namanya behel fashion ataupun behel apalah itu. Pokoknya bener-bener kalau kalian mau perawatan gigi yang miring-miring itu mending aku saranin ke dokter spesialis orto yang namanya ada gelar SPORT di belakangnya. Ini aku hasil dokter gigi aja, gigi aku tuh maksudnya tuh nggak ada hasil, apalagi kalian yang cuma melakukan pemasangan behel di tukang gigi. Bener-bener itu tadi pesan aku, kalian bisa lihat IG-nya Kortugi kalau kalian mau lihat beberapa kasus tukang gigi itu. Karena gigi itu bener-bener aset ya seumur hidup kita. Kalaupun misalkan lepas gitu udah nggak kayak gigi asli gitu loh. Kalaupun kalian pasang gigi palsu itu udah nggak kayak gigi asli rasanya. Makanya buat kalian yang giginya udah rapi, mending nggak usah pakai behel fashion atau apalah itu, karena di dunia perbehelan itu nggak ada yang namanya behel fashion. Biar gimana untuk pasang behel itu gigi kan gerak gitu ya, dan bisa jadi kalau kalian lepas behel itu gigi kamu itu bakal semakin berantakan. Itu aja sih pesan dari aku, pengalaman dari aku sekedar sharing-sharing aja ke kalian. Buat kalian yang berniat untuk pasang behel, mending aku saranin ke spesialis orto itu tadi. Dan semoga perawatanku yang ini tuh bisa cepat selesai, karena sampai sekarang ini pun aku belum pernah ngerasain bracket aku itu lepas sampai sekarang, karena aku pasang di spesialis orto ini sekitar bulan November tahun 2019. Ini udah sekitar hampir setengah tahun ya. Ini aku udah nggak pernah merasakan kayak lepas-lepas gitu, karena setiap kali aku ada keluhan aku pasti langsung bilang ke dokternya dan pasti disuruh ke tempat prakteknya untuk diatasi. Misalkan ada yang kayak nyeri di sebelah sini atau di sebelah sini, itu langsung aku disuruh untuk datang dan dicek di bagian mana yang sakit. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk support aku terus. Caranya dengan klik subscribe di bawah sini, tekan loncengnya, like videonya, dan share ke semua akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, dadah!